Oke. Karena di soal kita butuh input variabel rumah, pakainya integer kekecilan kah? Dar. Nah, integer input masukkan jumlah rumah tangga yang akan dihitung. Nah, berarti di stoppernya kita bakal pakai variabel rumah. Kita startnya berarti kan dari 1 ya. Coba kita run. Set. Oh iya, lupa kasih titik 2 spasi biar bagus estetik. Nah, misalnya kita mau pilih 2. Oke, aman, dimulai dari 1. Nanti di printnya kita bakal tulis, biasanya pakai string, f string atau biasa kayak gini di printnya. Enak mana? Kita pakai biasa aja. Misalnya di sini kita tulis rumah tangga pertama. Set. Nah, kita kasih koma, baru masukin nilai i-nya. Kita save, kita run. Nah, sip, rumah tangga pertama. Habis itu kita bakal masukin data dasar produksi sampah per orang per hari. Berarti nanti kita butuh variabel anak, terus kita butuh variabel remaja, terus kita butuh variabel dewasa sama lansia. Nah, kita isi setiap variabelnya. Sambil kamu kerjain juga kan? Oke. Di variabel ya, sambil ngerjain aja. Nah, di variabel anak isinya itu ini kan buat data ya. Nah, ini anggota keluarga. Di variabel anaknya kita isi pakai data 0,3. Di remaja 0,5. Di dewasa 0,8. Di lansia 0,6. Sip, kita punya data ini. Nah, baru kita bikin satu variabel lagi buat bagian input awalnya. Di mana tadi? Nah, ini yang pertama ada jumlah anggota keluarga, usia dominan, jenis sampah, dan kebiasaan daur ulang. Berarti kita bikin integer ya kan, anggota keluarga, integer input masukkan jumlah anggota keluarga. Nah, di sini kita pakai variabelnya namanya misalnya anggota. Sip. Ini yang pertama. Terus yang kedua usia dominan. Usia integer
tes.py. Sip. Habis anggota kita butuh usia. Di usia kita isi sama integer. Nggak usah pakai integer karena isinya kan nanti anak, remaja, dewasa, lansia, berarti pakainya kan string. Langsung aja input, masukkan usia dominan keluarga. Masukkan usia dominan keluarga. Oh iya, kita mending kasih ini aja sekalian. Anak slash remaja slash dewasa slash lansia. Ntar coba kita save terus kita run dulu. Ada yang error gak? Masukkan jumlah rumah tangga yang akan dihitung 2 misal. Rumah tangga pertama, masukkan jumlah anggota keluarga 4 misalnya. Masukkan usia dominan keluarga remaja misalnya. Sip, aman, gak ada yang error. Lanjut ke jenis sampah. Jenis variabelnya jenis aja. Jenis sampah berarti sama aja input juga. Langsung aja copy biar cepet. Masukkan jenis sampah utama. Nah, nanti diisinya bisa apa aja. Nah, ini organik slash anorganik slash B3 slash lainnya. Habis jenis sampah ada kebiasaan daur ulang. Kebiasaan daur ulang kita variabelnya daur aja. Ini juga sama input, nggak pakai integer karena jenisnya string. Berarti masukkan kebiasaan daur ulang. Masukkan kebiasaan daur ulang. Kayak nggak cocok kata-katanya ya. Kebiasaan daur ulang. Nah, udah sih. Oh ya, ininya nanti diisinya bakal tidak, rendah, atau sedang, atau tinggi. Nah, kita save dulu, aman gak sampai sini. Jumlah rumah tangga yang akan dihitung 2. Rumah tangga pertama, masukkan jumlah anggota keluarga 4. Masukkan usia dominan keluarga remaja. Masukkan jenis sampah utama organik. Kebiasaan daur ulang rendah. Udah sih ya. Aman sih. Tapi harusnya bentar, kayak ada yang salah. Kan aku minta inputnya masukkan jumlah rumah tangga yang akan dihitung 2 kan, tapi di sini cuma muncul 1. Coba kalau kita tes misalnya 4, masukkan jumlah rumah tangga yang akan dihitung 4 rumah tangga pertama misalnya ini asal tidak rumah tangga. Oh, jangan gini, rumah tangga ke aja berarti ya, rumah tangga ke. Nah,
Ini soalnya outputnya aneh ya, masa rumah tangga pertama ininya 2. Masukkan jumlah anggota keluarga. Ini remaja, B3, tinggi. Nah ini yang ketiga, 5, remaja, anorganik, tinggi. Oh iya, cuma 3. Berarti si stoppernya kita tambah 1 aja, plus 1, ya enggak? Kenapa? Biar jadi 4. Ini kan tadi kita minta inputnya 4 nih. Nah tapi cuman muncul sampai 3 kan. Nah coba kita save. Kalau misalnya stoppernya kita tambah 1, jadinya gimana? Masukkan jumlah rumah tangga yang akan dihitung. Kita input 4 nih ya. Harusnya ada 4 rumah tangga yang bakal kita isi datanya. Rumah tangga ke-1, masukkan jumlah anggota keluarga 4. Remaja, B3, tinggi. Yang rumah tangga kedua 4, remaja, B3, tinggi. Nah rumah tangga ketiga 4, remaja, B3, tinggi. Nah rumah tangga keempat jumlah anggota keluarga 4, remaja, B3, tinggi. Nah berarti kayak yang tadi aku bilang, karena di awal misalnya kita input si stoppernya 3, berarti dia bakal berhenti di 2. Ini pun sama kasusnya. Kalau kita misalnya inputnya 4, tadi kan sampai 3 ya. Nah berarti batasnya kurang dari 4. Kalau kita plus 1, jadi kurang dari sama dengan. Jadi nanti misalnya kalau kita masukin inputnya 4, maka stopnya juga sampai 4 karena ditambah 1. Begitu guys. Habis itu ini aman. Nah yang ini data dasar produksi sampah per orang per harinya kita masukin ke if else aja. Soalnya nih kalau kita pakai ini nanti outputnya bakal konyol. Berarti kan nanti jumlah si berat sampahnya kan ini dalam per kilo gitu ya, kita bakal dikaliin sama jumlah anggota keluarganya kan. Misalnya kayak gini, kita punya anggota total sampah atau enggak berat, oh iya boleh, jumlah sampah sama dengan, nanti kan kita bakal pakai variabel anggota ini, anggota dikali sama si inputan ini kan. Inputan ini tuh masuknya ke variabel usia, kita masukin ke usia. Nah jadi nanti rencana outputnya itu adalah anggotanya kita isi misalnya 4, terus nanti usianya kita input misalnya dewasa, nanti dewasa akan dikonversi ke angka 0,8 kan. Nah 0,8 nanti dikali 4, harusnya kan 3,2. Coba kita save dulu. Berarti output yang kita harapkan adalah beratnya 3,2. Kita print dulu, print jumlah sampah. Di sini kita bikin string jumlah sampah keluarga seberat. Nah di sini kita pakai koma, jangan lupa, sama string lagi buat nambahin kilogram. Kita save, terus kita run. Ada yang error, oh ini lupa. Nah run, koma, ini ada koma nggak sih? Oh nggak pakai spasi. Nah masukkan jumlah rumah tangga itu 2 aja kali ya. Masukkan jumlah anggota keluarga misalnya 4. Nah terus kita isi dewasa, ini kita B3, terus ininya tinggi, rumah tangga kedua
Oh, tuh lihat outputnya nih, jadi lucu. Dia malah ngeprint dewasanya 4 kali. Lihat gak di sini? Ini yang aku putihin. Tuh. Malah 4 kali dewasa gitu. Dewasa. Iya, kita harus ganti pakai if. Misalnya if sama dengan si apa tadi, usia ya? Usia enggak. If usia sama dengan dewasa berarti ya. Dewasa, maka kita bakal print. Kita bakal isi pakai apa ya variabelnya? Dominan. Kok domain sih? Mana tadi di sini? Mana dominan? Dominan sama dengan 0, ya benar 0,3. Kita anak dulu. Nah, di sini kita copy sebanyak 1, 2, 3, 4. Sebanyak 4. Kenapa 3? Oh iya betul. Nah, di sini yang kedua kita tambahin elif, yang ketiga kita tambahin elif, yang terakhir kita hapus jadi else. Jangan lupa tiap if kita kasih titik 2. Nah, ini kita ganti. Kalau inputnya dewasa, maka nilainya oh ya remaja 0,5, dewasa 8, dan lansia. Nah, kalau di L sih kita nggak usah isiin ini sih, karena udah pasti gitu ya. Langsung aja else 0,6. Sip. Nah, ini bisa kita hapus. Coba sekarang kita run. Set. Masukkan 1 aja kali ya. Masukkan jumlah anggota keluarga 4, dewasa, harusnya outputnya 3,2 ya, karena 4 dikali dewasa 0,8 kan, 3,2. Apakah benar? Organik tidak, rendah aja. Loh, masih dewasa. Belum ya, jangan save. 1, 4, dewasa, organik, tinggi. Loh, kok masih dewasa? Bla bla bla. Oh, ininya belum diganti karena ininya masih usia. Kan kita harusnya masukinnya. Betul sekali. Dominan. Masukkan 1, 4, dewasa, organik, rendah. Nah, sesuai output yang kita harapkan. Lanjut, kita bikin data yang kedua, yaitu jenis sampah utama. Kita bikin lagi berarti if else nya sebanyak 4 biji. Di bawah sini aja. Set. Pusing ya? Ini kita tandain aja. Kita kasih jarak. Baru sampai mana di sini ya? Kita kasih jarak. If misalnya
variabelnya sampah. Kita isi yang pertama, datanya adalah organik. Yang kedua adalah anorganik. Yang ketiga B3 sama yang lainnya. Udah. Datanya yang organik 50%, kita isi 50. Yang ini kita isi 30. Yang ini kita isi 5. Yang terakhir kita isi 15. Nah, ininya apa nih? Jenis aja ya, jenis kali ya. Boleh. Persen. Nah, berarti nanti kita bakal bikin outputnya itu persentase total sampah keluarga. Nanti bakal diisi variabel persen, koma, logo persennya kayak gini ya. Langsung kita save, kita run. Set. 1. Masukkan jumlah anggota keluarga mau berapa? Anak, remaja, dewasa, lansia? Remaja. Jenis sampah? Organik. Ini ya, kita tidak 2 aja. Berarti outputnya harusnya 2 dikali remaja itu berapa? 5 ya. Berarti harusnya nanti outputnya 1 kilo dan 50% ya. 1 kilo dan 50%. Apakah benar? Waduh, error ternyata. Sampah is not defined. Oh, ininya belum diganti semua. Oh, sorry. Kan kita mau pakai variabel sampah ya, harusnya kita pakai yang ada di sini. Pakainya jenis. Atau enggak, ini aja kita ganti jadi sampah. Nah, karena tidak terdeklarasi tadi errornya. Iya. Sampah. Harus dulu guys. Udah ya, aman ya. Kita save, baru kita run. 1. Tadi berapa? 2 ya? 2 anggota keluarga, remaja, organik. Tidak. Harusnya 1 kg dan 50%. Sip. Sampai sini udah aman. Kita masuk ke data ketiga, yaitu kebiasaan daur ulang. Nah, karena ada 4, berarti kita bikin lagi kayak gini, if per if-ifan. Set. Nah, jangan lupa dilihat dulu variabel atasnya. Di sini adalah daur. Berarti kita pakai mana tadi batasnya ini ya. Nah, ini kita hapus jadi daur. Jadi daur. Udah sih, aman. Apa aja isinya? Tidak. 0. Anorganiknya ganti jadi rendah 10. Terus yang ininya sedang, datanya 20. Nah, else nya berarti 35 ya. Aman, kita save. Nah, berarti kan sebenarnya kalau dari soal, kalau di sini nih Pak Budi 4 anggota, dewasa, organik, sedang.
Kalau dia pilih sampah organik, berarti persentase dari total sampahnya kan 50%. Dan dengan daur ulangnya dia di tingkat sedang. Sedang itu berarti kan 20%. Minus 20% kan di sini. Nah, berarti si organik ini 50% dikurang 20% kan. Jadi 30%. Ini kita langsung iniin aja. Hitung. Jadi nanti kita bakal print persentase sampah yang didaur ulang. Kita perlu bikin variabelnya. Kita bikin misalnya persentase. Belum ada kan persentase. Kita bikin persentase sama dengan yang ini persen dikurang ini juga persen. Ganti dong persen 1 aja kali ya, biar beda sama yang atas. Nah, nanti berarti persen dikurang persen 1. Sip. Kita masukin ke datanya aja. Di sini akan ngasilin output persentase, menampilkan output persentase. Save. Harusnya output yang kita harapkan adalah 4 anggota dewasa, berarti 4 dikali 0,8, total berat sampahnya 3,2 kg. Terus sampahnya organik di 50% dikurang yang sedang itu ada di 20, berarti 30%. Langsung kita save, kita run. 1. Masukkan jumlah anggota keluarga 4, dewasa, organik, sedang. Nah, 3,2, 50%, 30%. Terus di soalnya apa? Memiliki data hasil perhitungannya masing-masing. Oh iya, aku lupa nambahin nama si keluarganya ya. Pak Budi, Bu Sari, Pak Rudi. Nanti kita tambahin di sebelum anggota. Kita tambah variabel nama. Karena nama pakainya string, kita langsung aja input. Masukkan nama keluarga. Nah, berarti nanti di sini print dulu. Yang atasnya juga dong. Print rumah tangga ke 1, 2, 3, 4. Apa ya kata-katanya ya? Pengelolaan sampah keluarga. Nah, di sini kita kasih variabel nama. Udah, kita save. Berarti kita tinggal bikin perhitungannya. Jumlah sampah. Berarti nanti si 32 kg sampah ini dikurangin 30% kan? Jumlah sampah keluarga yang 32 kg, karena dia kebiasaan daur ulangnya ada di sedang, berarti kan ada di 30%. 32%, 3,2 kg dikali 30%. Ya enggak? Nah, berarti perhitungannya
di sini. Bentar, kita mending hitung dulu pakai ini kalkulator. 3,2 dikali 30% tuh 0,3 ya. 30% tuh 0, berapa sih? 0,3 kan? Set 0,96. Berarti nanti 3,2 dikurang 0,96 kan? Nah, 2,24. Berarti nanti harusnya output setelah sampah didaur ulang 2,24 kg. Kita tambah satu lagi. Kosongan aja. Print jumlah sampah setelah didaur ulang. Misalnya variabelnya apa ya? Total udah ada belum sih? Belum ada kan? Oke, kita total terus tambah ini KG satuan. Berarti kita bikin di sini total sama dengan 30%. 30% nya berarti kita harus bagi 100 dulu ya. Sebelum ke total berarti kita harus hitunginnya dulu. Nah, ini persen dikurang persen 1 dibagi 100. Kan dikerjain yang dalam kurungnya dulu. Nah, tadi dari datanya persennya 50 dikurang 20 jadinya 30 kan. 30 dibagi 100 itu 0,3. ya. Biar outputnya 2,24 berarti kalkulator mana tadi? Kita punya angka 3,2 dikali X, hasilnya harus 2,24. Berarti X sama dengan 2,24 dibagi 3, berapa coba? 2,24 dibagi 3,2. Nah, 0,7 kan? Berarti gimana caranya si yang ini biar bisa jadi 0,7? Ini kan 0,3 tadi ya di sini. Berarti kita harus tambahin 1 min. Dapat gak? Nah, berarti nanti di sini mau berapapun si persen pertamanya, misalnya yang di anorganik 30, nanti dikurang rendah 10, berarti nanti 20%, 20 dibagi 100 0,2, 1 dikurang 0,2 itu 0,8 dikali berat sampahnya. Berarti totalnya tadi apa variabelnya? Jumlah sampah ya? Jumlah sampah dikali persentase. Nah, di sini kita tahu. Ya, ini kita hapus ya. Coba kita save. Berarti harusnya output yang kita harapkan adalah masukkan jumlah rumah tangga yang akan dihitung. 1. Masukkan nama keluarga. Di sini datanya siapa? Pak Budi.
Pak Budi, jumlah anggota keluarganya 4, usia dominannya dewasa, masukkan jenis sampah organik, jangan sampai tipe, terus sedang. Nah berarti harusnya outputnya tadi ya 3,2 kg, persentase total sampah keluarganya di 50%, persentase sampah yang didaur ulangnya 30%. Nah di sini bakal nambahin satu blok buat jumlah sampah setelah didaur ulang. Harusnya ada di 2,24 ya tadi ya, kita hitung. Coba kita enter. Loh, kok 2,23999? Lah. Gimana tuh? (3,2, 50%, 30%, dan 2,24 ya. Taran. Nggak bisa. 2 F. Gini. Kok ngebug sih, taskbarnya nggak mau hilang? Ketutupan jadinya. Gini. Masih nggak bisa. Orang dewasa berarti kan 3,2. 3,2 yang jenis sampah utama. Terus jadi dari tadi aku ngerjain tugas aku doang dong. Kemana? Berarti tambah lainnya juga. Ini jenis sampah utama soalnya ada lainnya di sini. Di share screen aku juga ada soal. Iya ya. Lainnya tuh terdiri dari apa? Campuran, lagian aneh. Kenapa tiba-tiba ada campuran sih? Bikin pusing aja. Tuh, kan sebenarnya si persentasenya nggak boleh minus kan? Sedangkan di data kedua, Bu Sari ini tingkat kebiasaan daur ulangnya aja tinggi, minus 35%. Artinya si data
sampah utamanya, persentase dari total sampah itu harus lebih dari 35% biar nggak negatif, atau biar nggak nol. Nol sih nggak masalah. Kemarin di kelas gimana? Campuran. Kayaknya ada satu data yang harus aku tambahin di blog, jumlah sampah keluarga, persentase total sampah keluarga, persen di sininya, koma, variabel sampah. Nah, jadi lebih jelas nanti outputnya. Else yang mana? Oh, ini ya. Satu, Pak Budi, 4, dewasa, organik, sedang ya. Nah, jumlah pengelolaan sampah keluarga Pak Budi. Jumlah sampah keluarga seberat 3,2 kg. Persentase total sampah keluarga 50% organik. Persentase sampah yang didaur ulang 30%. Jumlah sampah setelah didaur ulang 2,24 kg. Udah sih ya, aman ya. Ini yang besarin nih gimana nih campuran. Ada bocoran nggak? Masukkan jumlah anggota keluarga 4 orang, usia dominan dewasa, jenis sampah organik, kebiasaan daur ulang sedang. Oke, udah ada datanya. Oh, bentar, biar rapi kita tambahin ini aja di sini. Print kosong, save. Masukkan nama keluarga yang kedua, Busari. Jumlah anggota keluarganya 5, anak campuran, tinggi 0,52. Nah, ini lebih masuk akal kan? Ya nggak sih? Persentase total sampah keluarga semuanya berarti dari 1,5 kilo sampah itu terdiri dari organik, anorganik, B3 dan lainnya seluruhnya. Kalau yang di data Pak Budi dari 32 kg 50%-nya organik. Berarti setengah dari 32 berapa? 16 ya, 1,6. Ya gak sih? Nah, jadi dari 32 kg sampahnya Pak Budi, 1,6 kilonya itu jenis sampah organik. Persentase sampah yang didaur ulang 30%.
dari 32 kg sampah keluarga seberat ini didaur ulang sebesar 30%, jadi 2,24. Aman gak sih? Ya gak sih? Gini gak sih kalau logikanya gini, bener gak sih? Nggak apa-apa kan, sama-sama belajar. Masukkan nama keluarga. Data ketiga, Pak Rudi. Anggota keluarganya ada lansia, anorganik, kebiasaan daur ulang tidak ada ya. Oh, rendah. Set. Nah, rumah tangga keempat, Buati. Masukkan jumlah anggota keluarga 6. Usia dominannya remaja, organik tidak. Yang terakhir Pak Agus. 2 anggota dewasa, B3 sedang. Udah selesai. Loh, ini minus. Persentase dari total sampah. Pengurangan total sampah. Tuh, di sini aja pengurang total sampah. Masa nambah sampahnya dari 1,6.